Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisel Almasi, NIM 18032111000133 dari kelas C mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil review dari jurnal internasional yang berjudul Analisis Stochastic Frontier dari Efisiensi Teknis Petani Jagung di Provinsi Tengah Zambia. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperkirakan efisiensi teknis produksi jagung di Zambia menggunakan stochastic frontier analysis dan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi teknis dalam produksi jagung. Melalui estimasi model dan estimasi efisiensi teknis, beberapa implikasi kebijakan disarankan untuk meningkatkan produktivitas jagung di Zambia. Kemudian yaitu metode penelitian. Data untuk penelitian ini diperoleh dari survei terhadap petani jagung di Provinsi Tengah, daerah penghasil jagung terbesar ketiga di Zambia, yaitu di distrik atau kabupaten Mumbua dan Jibombo, dengan total responden yaitu 400 rumah tangga pertanian. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner terstruktur tentang output jagung petani, input yang digunakan dalam proses produksi, seperti lahan, modal, tenaga kerja, pupuk, dan benih, serta karakteristik sosial ekonomi. Ini termasuk usia petani, tingkat pendidikan, ukuran rumah tangga, dan ukuran lahan pertanian, keanggotaan dalam koperasi dan organisasi produsen, serta variabel terkait lainnya. Analisis ini menggunakan model fungsi produksi stochastic frontier. Selanjutnya yaitu pada variabel penelitian. Petani mayoritas adalah laki-laki dengan usia rata-rata 47 tahun. Rata-rata lamanya menempuh pendidikan formal adalah 7 tahun, yaitu merupakan pendidikan dasar. Rumah tangga petani dalam penelitian ini memiliki rata-rata ukuran rumah tangga 6 anggota dengan rata-rata 3 orang dewasa usia prima, yaitu dewasa antara 19 sampai 59 tahun. Hanya 6% rumah tangga memperoleh pinjaman formal dan sebesar 34% memiliki ternak besar. Kemudian pada musim tanam ini petani menghasilkan rata-rata 3,3 metrik ton jagung dengan produsen terbesar menghasilkan 121 metrik ton. Luas lahan rata-rata adalah 2,2 hektar dan 41 kg benih digunakan per rumah tangga. Pemupukan sangat minim dengan rata-rata menggunakan pupuk 272 kg per rumah tangga dengan rata-rata luas lahan 2,2 hektar. Nah, para petani menggunakan rata-rata 62 hari kerja untuk memproduksi dan memanen jagung. Meskipun ada variasi yang luas berkisar antara 30 hingga 300 hari kerja. Hasil dan pembahasan kali ini yaitu mengenai efisiensi teknis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa skor efisiensi teknis rata-rata adalah 50% dengan skor minimal 2,2% dan skor maksimalnya sebesar 84,5%. Berdasarkan hasil efisiensi teknis menurut distrik atau kabupaten, Mumbua dinilai memiliki efisiensi teknis yang lebih tinggi dibandingkan dengan Jibombo. Perbedaan tersebut dapat dikaitkan dengan karakteristik pertanian dan petani yang diharapkan bervariasi dari satu rumah ke rumah lainnya dan karenanya dari kabupaten ke kabupaten. Kemudian yang di bawahnya yaitu tabel Distribution of Farmers Specific Technical Efficiency. Berdasarkan hasil penelitian, distribusi efisiensi teknis di 400 petani jagung ini cukup normal. Tabel tersebut menunjukkan bahwa 14,5% petani memiliki skor efisiensi kurang dari 30% dan 45,75% petani memiliki skor teknis di atas 50%, dengan hanya 13,75% yang memiliki skor efisiensi teknis di atas 70%. Selanjutnya yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi efisiensi teknis. Bisa dilihat pada tabel estimasi parameter frontier produksi stochastis dan model efisiensi teknis. Model inefisiensi pada tabel tersebut memberikan beberapa wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi teknis. Tanda negatif pada suatu parameter berarti variabel tersebut mengurangi efisiensi teknis, sedangkan tanda positif meningkatkan efisiensi teknis. Survei tersebut mengungkapkan bahwa terdapat 6 faktor penentu utama dikaitkan dengan efisiensi teknis pada petani jagung. Di antaranya yang pertama, usia petani. Usia seorang kepala rumah tangga memiliki koefisien positif yang menunjukkan bahwa petani yang lebih tua secara teknis lebih efisien, bahwa semakin tua seorang petani maka semakin berpengalaman. Yang kedua yaitu penggunaan benih hibrida. Dalam studi ini menunjukkan bahwa petani yang menggunakan benih hibrida bersertifikat memiliki efisiensi teknis yang lebih tinggi
dibandingkan dengan petani yang menggunakan benih lokal dan daur ulang. Kemudian yang ketiga, jumlah kunjungan penyuluhan dan akses ke kredit. Variabel penting lain dalam efisiensi adalah akses ke layanan penyuluhan yang diwakili oleh jumlah kunjungan penyuluhan yang diterima oleh petani. Para petani yang memiliki akses ke lebih banyak layanan penyuluhan, baik dalam bentuk literatur atau kontrak, menunjukkan peningkatan efisiensi. Hal ini mungkin terjadi karena petani tersebut memiliki akses yang lebih mudah ke informasi pasar dan praktik terbaik yang tersedia, dari mana mereka dapat membuat pilihan pasar yang terinformasi dan mengadopsi teknologi yang meningkatkan efisiensi. Kemudian akses ke kredit. Ini mengatasi masalah likuiditas dan meningkatkan penggunaan input pertanian dalam produksi. Dalam studi ini, akses ke kredit diamati secara signifikan mempengaruhi efisiensi teknis dalam arti positif. Petani dalam akses kredit lebih mampu mengakses teknologi peningkatan efisiensi yang mahal seperti benih hibrida dan juga pupuk. Yang selanjutnya yaitu tahun pendidikan formal dan pendapatan di luar pertanian. Dalam studi ini, pendapatan di luar pertanian diamati mengurangi efisiensi teknis. Dapat dihipotesiskan bahwa masukan manajerial dapat ditarik dari kegiatan pertanian dengan peningkatan partisipasi pelajar dalam kegiatan non-pertanian yang mengarah pada efisiensi yang lebih rendah. Hal ini mungkin terjadi karena petani yang memiliki berbagai sumber pendapatan selain produksi tanam lebih cenderung disebutkan dengan kegiatan lain yang menghasilkan pendapatan, dan karenanya kurang memperhatikannya praktik agronomi yang penting. Kemudian mengenai rekomendasi guna untuk meningkatkan produktivitas jagung di Zambia. Yang pertama yaitu mengingat pengaruh positif benih hibrida bersertifikat terhadap efisiensi, penting untuk terus mempromosikan penggunaan benih hibrida di kalangan petani jagung. Yang kedua yaitu mengingat pengaruh positif dari akses ke keuangan dan layanan penyuluhan terhadap efisiensi teknis. Oleh karena itu, sangat penting bahwa strategi pembangunan pertanian berfokus pada penciptaan lingkungan, memfasilitasi aksesibilitas petani ke penyediaan penyuluhan yang lebih baik, dan peningkatan akses ke keuangan perdesaan. Mungkin cukup pembahasan dari saya mengenai analisis frontier statistik pada petani jagung di Zambia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.